Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kurniawan dengan NPM 2115061072. Pada video kali ini saya akan eh, mengerjakan tugas akhir dari praktikum jaringan komputer pertemuan pertama, yaitu Basic Switch and End Device Configuration. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan konfigurasi berdasarkan topologi jaringan dan addressing table yang sudah ditentukan pada dokumen ini. Bisa dilihat sendiri, topologi yang digunakan adalah topologi linier, di mana untuk setiap perangkat itu terhubung melalui satu baris atau satu jalur jaringan yang sama. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat dua buah PC, yaitu PC A dan PC B, dan dua buah switch, yaitu S1 dan S2, di mana PC A terhubung ke fase Ethernet 06, S1 dan S2 saling terhubung dengan fase Ethernet 01, kemudian untuk PC B terhubung ke switch 2 dengan fase Ethernet 018. Kemudian bisa kita lihat di sini untuk addressing table-nya, yaitu S1 dan S2 itu menggunakan VLAN, di mana IP untuk S1 adalah 192.168.1.1 dan untuk S2 adalah 192.168.1.2. Sedangkan untuk PCA dan PCB terhubung menggunakan interface network, interface card atau NIC, di mana untuk PCA adalah 192.168.1.10 dan PCB adalah 192.168.1.11. Nah, di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi topologi jaringannya, kemudian konfigurasi PC host, dan selanjutnya adalah konfigurasi dan memverifikasi pengaturan switch dasarnya. Nah, selanjutnya saja kita coba mengkonfigurasikan. Di sini kita akan memasukkan dua buah PC pada Cisco Packet Tracer dan dua buah switch. Di sini kita menggunakan switch 296024TT. Kita rapikan dan kita beri nama untuk setiap perangkatnya sesuai dengan topologi yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah PC A, ini adalah PC B, ini S1, ini adalah S2. Kemudian kita akan menghubungkan dengan kabel strike, di mana untuk PC A terhubung ke fase Ethernet 06 dan untuk PC B terhubung ke fase Ethernet 018. Sedangkan untuk setiap switch saling terhubung ke fase Ethernet 01 pada switch masing-masing. Nah, sebenarnya di sini kita juga bisa menggunakan kabel crossover untuk jika perangkat yang terhubung merupakan jenis yang sama. Misal kedua perangkat ini sama-sama switch, maka juga kita bisa menggunakan kabel crossover. Namun di sini kita menggunakan kabel strike karena kebanyakan perangkat jaringan sekarang sudah mendukung menggunakan kabel untuk terhubung ke perangkat yang sama. Oke, selanjutnya, sudah up semua, berarti sudah berhasil terhubung. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi IP pada PCA, di mana kita menu desktop, IP configuration, dan untuk IP-nya sendiri kita bisa lihat di sini adalah PCA, IP-nya adalah ini. Jadi kita ketikkan 192.168.1.10, bisa, oke. Selanjutnya untuk PCB kita atur juga menggunakan desktop IP configuration dan IP-nya adalah 192.168.1.11. Oke, kita close. Coba selanjutnya kita akan melakukan ping ke PC A dari PCB dengan mengetikkan perintah ping 192.168.1.10. Nah, bisa lihat sendiri dia sudah berhasil reply. Berarti kedua PC ini sudah saling terhubung. Nah, kemudian untuk instruknya sendiri, di mana langkah pertama adalah kita akan melakukan memberikan nama pada setiap perangkat di dalam addressing table. Di sini kita bisa memberi nama pada switch 1, mengkonfigurasi switch 1 dengan menggunakan kabel konsol, atau bisa juga langsung, namun di sini saya akan coba menggunakan kabel konsol, di mana terhubung ke RS232 dan konsol pada switch. Kemudian kita buka untuk PCA karena kita akan mengkonfigurasi switch S1. Kemudian kita masuk ke terminal, klik OK, dan kita akan mengatur hostname dari switch yang pertama atau S1.
kita menggunakan perintah en atau enable untuk masuk ke dalam privilege exec mode. Nah, untuk mengatur konfigurasi hostname, kita harus masuk lebih dalam lagi ke global configuration. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah configure terminal atau bisa kita sikat menggunakan conft. Klik enter dan kita sudah berhasil masuk ke dalam global configuration-nya. Sini untuk memberi nama pada perangkat, kita bisa mengetikkan perintah hostname diikuti dengan nama perangkat yang ingin kita beri. Nah, di sini saya akan memberi nama switch yang pertama adalah S1 sesuai dengan addressing table dengan mengetikkan hostname spasi S1, klik enter dan bisa. Nah, selanjutnya pada langkah ketiga yaitu kita diminta untuk mencegah DNS lookup yang tidak diperlukan. Ini agar nanti ketika kita konfigurasi tidak terjadi error karena masalah DNS lookup itu. Nah, caranya adalah kita ketikkan perintah no IP domain strip lookup dan sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi local password. Di sini caranya adalah kita ketik enable secret class sesuai dengan perintahnya. Kemudian kita masuk ke dalam konfigurasi konsol di mana kita masuk ke line console 0. Kemudian kita nyalakan passwordnya dengan perintah password jarcom. Enter. Kita klik perintah login agar nanti password ini tersimpan dan kita akan diminta login setiap kali kita masuk ke dalam switch. Nah, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita ketik exit saja agar kita keluar dari konfigurasi line in console 0 tadi. Nah, kemudian kita exit lagi. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi SVI atau virtual interface dari switch ini, yaitu virtual interface yang akan kita pakai adalah VLAN 1 sesuai dengan addressing table seperti itu. Oke, di sini kita kembali coba masuk ke dalam menu global configuration, kemudian kita atur menggunakan interface VLAN 1. Nah, selanjutnya kita akan mengatur IP address-nya dengan perintah IP spasi address diikuti dengan IP yang ingin kita assign ke dalam VLAN 1 ini. Nah, dalam kasus ini kita lihat addressing table-nya adalah 192.168.1.1. Kemudian kita coba 192.168.1.1 diikuti dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kita enter. Kemudian kita masukkan perintah no shutdown agar pengaturan IP-nya tersimpan dan ketika di shutdown pengaturan IP-nya tidak terhapus seperti itu. Nah, sudah berhasil. Kita sudah mengatur addressing table dari VLAN 1 di switch S1. Oke, selanjutnya kita akan mengatur banner message-nya dengan menggunakan perintah. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke dalam menu global configuration ini. Kita mengetikkan perintah banner motd menggunakan hashtag. Kemudian diikuti dengan message yang akan kita tampilkan di sini. Kita akan masukkan perintah authorize user only. Kemudian diakhiri dengan tanda pagar. Dan sudah teratur untuk bannernya. Selanjutnya kita akan mengatur atau menyimpan konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi dengan kita mengetikkan copy run start. Oke, sebelumnya kita keluar dulu. Copy run start. Ya. Nah, sebenarnya ada versi lebih panjangnya lagi yaitu copy running config kemudian ikuti start tab config. Nah, namun di sini kita bisa menyingkatnya menjadi copy run start saja untuk menghemat waktu. Oke, untuk konfigurasi switch 1 sudah berhasil kita lakukan. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan konfigurasi saat ini dengan melakukan perintah show run
Atau untuk versi lebih panjangnya ada show running config. Nah, bisa kita lihat di sini pengaturnya sudah muncul. Nah, kita bisa lihat juga di sini adalah hostname-nya S1. No IP domain lookupnya sudah menyala juga. Oke, dan kita enter saja langsung. Nah, bisa kita lihat di sini untuk interface VLAN 1, IP address-nya sudah tersetting sesuai dengan addressing table yang ditentukan di atas ini tadi. Nah, bisa kita lihat 192.168.11 dengan subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Kemudian untuk banner MOTD-nya juga sudah, yaitu authorized user only. Nah, kemudian untuk password konsolnya sudah diatur juga menjadi password jargon. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan menampilkan iOS version dari switch-nya dengan cara show version pada terminal. Nah, bisa kita lihat di sini sudah tampil. Untuk switch versinya adalah 15.0 dan jumlah portnya ada 26 dan modelnya adalah WS-C2960-24TT strip L. Berarti ini sudah sesuai dengan perangkat yang ada di sini namanya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan status dari connected interface on the switch dengan cara show IP address brief. Show IP interface brief. Nah, bisa kita lihat di sini untuk pas Ethernet 01 dia yes dan statusnya adalah up. Berarti untuk port fast Ethernet 01 ini dia menyala atau terhubung sesuai dengan simbol segitiga hijau di atas ini yang artinya bahwa interface tersebut menyala dan terhubung. Maka di sini juga statusnya adalah up. Kemudian untuk selanjutnya ada fast Ethernet 06 yaitu statusnya juga up karena dia menyala atau berhasil terhubung yang sudah kita konfigurasi di mana 06 itu terhubung dari switch S1 ke PC. Nah, bisa juga kita lihat di sini untuk interface virtual interface-nya atau VLAN, yaitu IP address-nya adalah 192.168.111 dan statusnya adalah up dan up seperti itu. Oke, untuk konfigurasi switch 1 sudah selesai. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi switch 2. Caranya sama seperti tadi, kita tinggal ulang saja. Namun kali ini kita akan mengkonfigurasi dari PCB, masuk ke menu terminal, klik OK, dan kita enter di sini. Kita enable configure terminal. Kita beri nama hostname-nya, hostname S2. Selanjutnya kita diminta untuk mematikan domain lookup-nya yaitu no IP domain lookup. Kemudian kita akan memberi password enable secret class. Kemudian kita konfigurasi password untuk konsolnya yaitu line console 0. Passwordnya adalah jargon. Kita samakan saja. Kita klik login agar dia konfigurasinya menyala atau tersimpan. Kemudian kita bisa end saja. Dan kita masuk lagi ke menu configure terminal. Nah, kita akan mengatur jaringan VLAN-nya sekarang. Kita interface INT, kita bisa sikat INT VLAN 1. Kemudian kita atur IP address-nya, IP address 192.168.1.2 sepertinya ya. 1.2, kemudian diikuti dengan subnet masalah 255.255.255.0 sudah berhasil. Kemudian kita ketik no shutdown agar konfigurasinya IP-nya tidak hilang. Sudah berhasil, kita bisa exit untuk keluar satu tingkat. Kemudian kita akan mengatur message of the day-nya, ketik banner MOTD agar authorized user only.
sudah selesai. Kemudian kita akan menyimpan konfigurasinya. Kita exit, masuk ke privilege exec mode tadi, dan kita copy run start. Kita simpan. Kemudian kita akan menampilkan konfigurasinya saat ini dengan ketik show run. Nah, bisa lihat juga sudah berhasil, hostname-nya S2, no IP domain lookup-nya sudah menyala. Kemudian untuk interface VLAN satunya juga sudah IP-nya sudah sesuai dengan yang kita konfigurasi sebelumnya, yaitu 192.168.1.2, dan passwordnya adalah jarcom, juga sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan coba show IP interface. Oke, selanjutnya kita coba show version dulu. Nah, sini juga sudah tampil untuk versinya 15.0, modelnya WSC296024TT, sudah sesuai dengan nama yang ada di sini. Dan ya, portnya ada 26. Selanjutnya kita akan menampilkan status dari sistem interface itu dengan cara show IP interface brief. Nah, bisa kita lihat di sini untuk fase Ethernet 01 dia sudah terhubung karena dia statusnya sudah up sesuai dengan topologi yang bisa kita lihat di sini, ada segitiga hijau ke atas warna hijau, artinya dia sudah aktif dan terhubung. Kemudian untuk fase Ethernet 18 dia juga sama karena fase Ethernet 18 itu terhubung dari switch ke PC. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada virtual interface-nya atau VLAN 1, yaitu IP-nya 192.168.1.2, dan juga sudah up, berarti kita konfigurasi VLAN tadi sudah sukses. Selanjutnya kita akan coba melakukan ping dari PC A ke PC B. Kita masuk ke command prompt, kita ping 19.168.1.11. Oke, dia sudah berhasil karena reply 4-4-nya tidak ada yang lost. Kemudian kita coba ping switch virtual VLAN 1 dari switch 2, itu 119.168.1.2. Kita coba. Oke, kita berhasil ping pada VLAN 1 di dalam switch S2. Di sini kita dapat satu loss atau RTO, namun sisanya berhasil. Nah, jadi kita bisa menganggap bahwa dari PC A ke S2 sudah bisa saling berkomunikasi. Oke, selanjutnya kita coba ping ke S1. Oke, dia juga sama, sudah berhasil dengan satu loss atau RTO. Berarti kita sudah bisa berkomunikasi dari PC A ke switch S1. Selanjutnya kita coba dari PC B. Kita ping ke PC A. Oke, ping ke PC A berhasil. Kita coba ping ke switch S1. Oke, ping ke switch S1 juga berhasil dengan satu buah RTO atau loss. Sebenarnya kita coba ke S2. Oke, dia juga sama dengan satu buah loss dengan 3 sukses, 3 reply. Sekarang kita coba ping dari switch S2. Ini kita akan ping dari switch S2, kita ping ke PCA. Oke, dia sukses, bisa dilihat di sini statusnya sukses, rate-nya 100%. Kemudian kita coba ping switch S1. Oke, di sini berhasil dengan rate suksesnya adalah 60% atau 3 sukses dengan 2 loss. Bisa kita anggap berhasil juga sebenarnya. Kemudian kita coba ping dari switch S1. Masuk ke terminal, klik OK. Ping 192.168.1.2
Dari S1 kita coba ping ke S2. Statusnya juga sukses 100%. Sekarang kita coba ping ke PC 2, PC B. Dia juga sukses. Kita coba ping ke PC A. Dia juga sukses. Oke, berarti topologi dan konfigurasi yang sudah kita lakukan semuanya sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan nih. Why some fast Ethernet ports on the switch are up and others are down? Artinya, kenapa beberapa port pada switch ada yang up dan ada yang down? Ini karena pada switch interface yang up, artinya interface tersebut sudah dikonfigurasi atau sudah terhubung dengan perangkat lain dan siap digunakan. Sedangkan untuk yang down itu, artinya interface yang down dia tidak menyala atau tidak dikonfigurasi pengaturannya seperti itu. Makanya dia statusnya adalah down. Nah, yang up tadi bisa sesuai dengan percobaan. Yang menyala adalah pada switch S1 yaitu ada di port fast Ethernet 1 dan fast Ethernet 06. Sedangkan untuk switch S2 itu yang up adalah fast Ethernet 01 dan fast Ethernet 018 seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, what could prevent a ping from being sent between the PCs? Jadi apa yang bisa menyebabkan ping tidak dapat dikirim antar PC? Nah, jawabannya bisa beragam. Bisa karena konfigurasi yang tidak tepat, atau terdapat kolisi atau tabrakan data, atau bisa juga terdapat konfigurasi yang tidak benar, atau bisa juga karena ada port yang tidak menyala atau down seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.